Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, berasal dari Prodi Hukum Tata Negara, NIM 742352022 Di sini saya akan membahas materi tentang ruang hukum pidana. Hukum pidana berasal dari bahasa Prancis, yaitu penal, yang artinya sanksi. Hukum pidana material, hukum pidana yang menggali, mempelajari aturan atau perbuatan yang bisa dipidanakan. Sedangkan hukum pidana formil, hukum yang digunakan sebagai dasar penegak hukum. Pompe mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang mengatur perbuatan apa saja yang bisa diancam dengan pidana. Pompe membagi dua unsur, yaitu yang pertama mengatur tentang perbuatan apa saja dengan diri. Yang kedua berkaitan dengan sanksi atau pidana, berat dan jenis pidana serta bagaimana menerapkannya. Tujuan hukum pidana terbagi menjadi tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori tujuan pidana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama reformasi, yang kedua restrain, yang ketiga retributoil, dan yang keempat deterrence. Teori yang membenarkan pemindahan dapat terbagi menjadi 3, yaitu teori mutlak, teori relatif, dan teori gabungan. Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu deliction, yang artinya perbuatan pidana atau tindak pidana, perbuatan yang diancam oleh pidana. Simon mengatakan bahwa delik adalah perbuatan yang diancam oleh pidana yang mengandung kesalahan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Macam-macam delik, yaitu delik formil, material, delik aduan, delik biasa, delik sengaja, delik lalai, delik khusus, dan delik umum. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu culpa atau lalai. Dia terletak di antara sengaja dan kebetulan, jadi dapat dikatakan sengaja bersyarat. Secara substansial, jiwa lalai itu terbukti akan diberi keringanan hukuman. Indikator lalai oleh Van Hamme, yang pertama kurang melihat ke depan yang perlu, yang kedua kurang hati-hati yang perlu. Istilah kelalaian itu tidak ada niat. Kritik Voss, pada dasar setiap manusia itu bisa mengkalkulasi, mengukur suatu akibat yang ia lakukan. Ciri manusia yang berpotensi melakukan kelalaian: yang pertama, ada sikap tidak kecakapan, yang kedua sikap emosional, dan yang ketiga sifat tergesa-gesa. Ada satu jenis yang tidak bisa masuk kategori lalai, adalah tindak pidana yang berbau asusila atau pelecehan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.